Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar bersama ciri-ciri teks hikayat. Kira-kira apa saja ya ciri-cirinya? Dan bagaimana perbedaan teks hikayat dengan teks sastra lain? Yuk kita simak bersama. Jangan lupa siapkan buku catatan dan pena untuk mencatatnya ya. Fungsi ciri-ciri dalam teks. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang ciri-ciri teks hikayat, kita perlu mengetahui apa sih fungsi ciri-ciri dalam teks. Ciri dalam KBBI bermakna tanda khas yang membedakan sesuatu dari yang lain. Artinya, dengan mempelajari ciri-ciri teks hikayat, kita bisa mengetahui hal yang membedakan teks tersebut dengan teks-teks lainnya. Selain itu, kita juga dapat mengetahui isi dan tujuan teks hikayat, sehingga kita dapat menganalisis dengan mudah teks-teks apa saja yang termasuk dalam jenis teks hikayat. Jika kalian sudah memahami fungsi ciri-ciri dalam teks, yuk kita bahas bersama ciri-ciri teks hikayat. Ciri pertama teks hikayat adalah banyak mengandung unsur kemustahilan. Cerita-cerita dalam teks hikayat seringkali tidak logis, memunculkan keajaiban, dan memiliki berbagai peristiwa yang tidak dapat diterima nalar. Teks hikayat mengandung kemustahilan karena sifat ceritanya yang fiktif dan imajinatif atau bukan berdasarkan kejadian nyata, sehingga banyak pengembangan cerita yang dilakukan. Contohnya, tokoh-tokoh yang digambarkan dengan kemampuan bisa terbang, bisa berjalan di atas air, atau bisa berbicara dengan hewan. Selanjutnya, anonim menjadi ciri kedua teks hikayat. Teks hikayat merupakan cerita zaman dahulu yang menyebar dari mulut ke mulut sehingga tidak diketahui pasti siapa pengarangnya. Hal ini menjadikan suatu teks hikayat biasanya memiliki beragam versi. Ciri ketiga adalah kesaktian yang dapat kita temui dalam karakter tokoh hikayat, terutama tokoh utama. Tokoh utama sering digambarkan memiliki kekuatan luar biasa, baik dari segi fisik, batin, atau senjata yang dibawanya. Hal ini mendukung alur cerita supaya lebih menarik dan menghibur. Kesaktian yang didapatkan tokoh melalui perjuangan juga dapat menjadi pembelajaran bagi para pembaca. Contohnya adalah hikayat Indra Bangsawan yang tokohnya memiliki senjata ajaib untuk mengalahkan musuh dalam sekejap. Selanjutnya, teks hikayat memiliki ciri istana sentris. Artinya, cerita dalam hikayat berpusat pada kehidupan istana atau kerajaan. Hal ini disebabkan karena hikayat berkembang pada masa kerajaan-kerajaan Islam Nusantara, lebih tepatnya pada zaman kesusastraan Melayu klasik. Kita akan menemukan tokoh-tokoh seperti raja, prajurit, dan tokoh lain yang berkaitan dengan kehidupan zaman kerajaan. Contohnya, dapat kita lihat jika membaca atau mendengar hikayat Raja-Raja Pasai yang menceritakan asal-usul dan kebesaran para raja di Kerajaan Pasai. Berkaitan dengan ciri istana sentris, tepatnya pada kehidupan kerajaan di wilayah Melayu, hikayat juga memiliki ciri arkais. Arkais dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna berhubungan dengan masa dahulu atau berciri kuno. Ciri arkais dalam teks hikayat dapat ditemukan melalui penggambaran latar tradisional dan bahasa yang digunakan di dalamnya. Bahasa yang digunakan dalam hikayat seringkali menyelipkan kata-kata yang berkaitan dengan kehidupan zaman kerajaan, seperti panggilan Paduka atau Baginda Raja dan Laksamana. Selain itu, kita juga dapat menemukan kosakata bahasa Melayu lampau, seperti hatta, syahdan, titah, dan sebagainya. Ciri teks hikayat selanjutnya adalah statis atau tetap.
Ciri ini berkaitan dengan tema dan alur hikayat yang memiliki kesinambungan pola antara hikayat satu dengan hikayat lainnya. Tema-tema yang diangkat dalam teks hikayat adalah tentang kekuasaan, kepemimpinan, kebijaksanaan, dan kepahlawanan. Alur yang dikisahkan juga biasanya bermula dengan pengenalan tokoh dan kesaktiannya, berlanjut ke konflik atau permasalahan, lalu berakhir dengan keberhasilan tokoh utama dalam menyelesaikan atau menghadapi masalah. Ciri yang terakhir adalah hikayat memiliki nilai edukatif. Hikayat mengandung banyak amanat atau pesan moral yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan seperti kejujuran, keberanian, tanggung jawab, dan sebagainya. Hikayat, seperti teks sastra lainnya, merupakan bacaan dengan berbagai pelajaran yang dapat kita petik dan terapkan, karena sifatnya yang berbentuk cerita, sehingga kita dengan mudah memahaminya. Itu tadi 7 ciri teks hikayat. Apakah kalian sudah memahaminya? Jika belum, kalian bisa menyimak ulang video penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, dan kalian juga bisa memanfaatkan referensi lain supaya menambah wawasan. Jika kalian sudah memahami secara betul bagaimana ciri-ciri teks hikayat, selanjutnya kita akan langsung mencoba menganalisis ciri-ciri teks hikayat yang berjudul Hang Tuah. Sebelum itu, mari kita beralih dengan mengklik tautan video yang tertera di layar. Jika kalian telah selesai memirsa hikayat Hang Tuah, selanjutnya kita akan analisis ciri-cirinya melalui kuis. Kuis akan kita laksanakan melalui media WordWall. Pindai kode di layar untuk ikut bermain ya. Wah, luar biasa sekali semangat kalian hari ini. Kita sudah belajar bersama tentang ciri-ciri teks hikayat, mulai dari bahasanya yang klasik, tokohnya yang luar biasa sakti, hingga nilai moral yang bisa kita ambil untuk kehidupan masa kini. Kalian juga sudah menunjukkan pemahaman lewat kuis tadi. Belajar hikayat tidak hanya mengenal cerita lama, tetapi juga belajar menghargai warisan sastra bangsa yang penuh makna. Dan siapa sangka kisah masa lampau itu bisa jadi inspirasi untuk karya modern loh. Sebagai jembatan menuju pertemuan berikutnya, kita akan mengembangkan tema dalam teks hikayat menjadi teks cerpen. Jadi, kalian akan berkreasi sendiri dengan imajinasi dan gaya bahasa kalian. Sebagai penutup, terima kasih sudah fokus dan antusias hari ini. Jangan lupa tetap semangat membaca dan menulis, karena dari ceritalah kita bisa mengenal dunia dan diri kita sendiri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, dan selamat beristirahat dengan pikiran yang bahagia.